Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pengendalian intern. Baik, sebelum kita lanjut kepada materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama. Jadi nama lengkap saya Bonaventura Namping, NIM 33117-111. Jadi kita langsung saja kepada materinya, pengendalian intern. Dari hakikatnya pengendalian intern itu ada 3. Yang pertama itu pertimbangan auditor atas pengendalian intern, dan yang kedua siklus akuntansi, dan yang ketiga hal-hal lain terkait pengendalian intern. Dari definisi pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Jadi kategorinya ada 3. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Jadi pertimbangan auditor dalam penjagaan aktiva dari pemerolehan atau penggunaan atau penjualan atau penghentian pemakaian aktiva yang tidak diotorisasi umumnya dibatasi hanya yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan. Pertimbangan umum auditor itu pengendalian khusus berdampak pada asersi laporan keuangan, bukan pada penggolongannya ke dalam komponen tertentu. Jadi komponen pengendalian intern itu yang pertama lingkungan pengendalian, dan yang kedua penafsiran risiko, dan yang ketiga aktivitas pengendalian, dan yang keempat informasi dan komunikasi, dan kelima ada pemantauan. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menerapkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian organ-organnya. Pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang menyediakan disiplin dan struktur. Dan yang kedua, penafsiran risiko. Penafsiran risiko itu adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian. Jadi aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini mengenai pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang kelima, pemantauan. Jadi proses pemantauannya itu menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Jadi itu berkaitan dengan pertimbangan umumnya komponen pengendalian internal. Baik, yang berikutnya pertimbangan auditor atas pengendalian internal. Yang pertama itu pertimbangan dalam plan. Dan pertimbangan ini menyeluruh. Auditor harus mendapatkan pemahaman masing-masing dari 5 komponen di atas tadi itu. Auditor juga harus mempertimbangkan penafsiran risiko bawaan, pertimbangan tentang materialisasi dan kompleksitas, dan kecanggihan operasi entitas dan sistem, termasuk metode pengendalian pengolahan informasi berdasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian berbasis komputer dalam merancang pengujian substantif.
Jadi seperti telah dijelaskan sebelumnya itu, bahwa pertimbangan dalam plan ini masih ada kaitan dengan 5 komponen di atas tadi. Yang pertama itu faktor lingkungan pengendalian. Jadi di faktor lingkungan pengendalian ini, integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetisi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jadi pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan Dewan Komisariat terhadap pengendalian intern, dengan mempertimbangkan substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Yang kedua itu penafsiran risiko. Penafsiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan. Perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi baru diperbaiki, teknologi baru, leading produk atau aktivitas operasi lain, standar akuntansi yang baru. Jadi pemahaman yang dibutuhkan auditor mengenai manajemen, mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan ke risiko tersebut. Jadi pemahaman yang dibutuhkan oleh auditor itu, yang pertama, pada waktu auditor memperoleh pemahaman tentang komponen, ia juga memperoleh pemahaman atas efektivitas pengendalian. Misalnya, dalam memperoleh pemahaman tentang dokumen, catatan, dan tahap pengelolaan dalam sistem pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kas, auditor juga mungkin menyadari bahwa rekening bank telah direkonsiliasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan, yang pertama, review terhadap kinerja finansial, dan yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik atas aset, yang keempat, pemisahan tugas atau otorisasi pencatatan dan penjagaan aset. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam audit plan. Biasanya audit plan tidak mensyaratkan pemahaman atas aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan setiap saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan, atau setiap asersi yang relevan dengan saldo akun, transaksi, dan pengungkapannya tersebut. Yang keempat itu informasi dan komunikasi. Jadi sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi, dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva, hutang, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Jadi pemahaman yang dibutuhkan yang kelima, pemantauan. Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
Pemantauan ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan secara terpisah atau kombinasi dari keduanya. Berikutnya prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern. Yang pertama itu pengalaman sebelumnya, dan yang kedua permintaan keterangan dari manajemen, supervisor, staff. Yang ketiga inspeksi dokumen, dan yang keempat observasi atas aktivitas. Jadi dokumen pemahamannya tergantung pada entitas. Dampak pengendalian intern dalam penafsiran risiko pengendalian itu yang pertama menyeluruh. Risiko pengendaliannya adalah risiko salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh pengendalian intern. Yang kedua, penafsiran risiko pengendalian di bawah tingkatan maksimum mencakup pengidentifikasian pengendalian khusus yang relevan dengan asersi khusus yang kemungkinannya mencegah salah saji material dalam asersi tersebut. Yang kedua, pelaksanaan pengujian pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern tersebut. Risiko pengendalian harus disaksir dalam bentuk asersi laporan keuangan. Yang pertama itu penyajian dan disclosure. Yang kedua eksistensi. Yang ketiga hak dan kewajiban. Yang keempat kelengkapan. Dan yang kelima penilaian. Keenam pengendalian dapat mempunyai dampak pervasif. Yang ketujuh pengendalian punya pengaruh terhadap suatu asersi dalam akun dan kelengkapan transaksi. Pengujian pengendalian. Dari ini masih berlanjut dari dampak pengendalian intern dan penafsiran risiko pengendalian. Pengujian pengendalian itu adalah prosedur yang diarahkan baik efektivitas desain maupun operasi pengendalian dengan pendekatan atau minta keterangan pegawai, inspeksi dokumen, observasi lapangan, pengulangan, penerapan pengendalian oleh auditor. Kesimpulan yang dicapai dari hasil penafsiran risiko pengendalian disebut tingkat risiko pengendalian. Tafsiran yang didasarkan pada efektivitas desain dan operasi, semakin rendahnya risiko, semakin tinggi keyakinan oleh bukti audit. Tingkat risiko pengendalian taksiran dan risiko bawaan akan menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Yang ketiga, menurunnya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima menyebabkan meningkatnya keyakinan yang diperoleh dari pengujian substantif. Auditor dapat memodifikasi sifat atau mengubah prosedur yang lebih efektif. Yang berikutnya, siklus pelaporan akuntansi keuangan. Input itu jadi siklus pelaporan akuntansi keuangan itu input, pemrosesan, dan output. Input di sini berkaitan dengan dokumen sumber. Sudah itu pemrosesannya itu terkait jurnal dan buku besar. Dan yang terkait outputnya mengenai informasi keuangan. Yang berikutnya hal-hal lain terkait pengendalian intern. Hubungan pemahaman dengan penafsiran pengendalian intern itu yang pertama, auditor seringkali merencanakan pelaksanaan beberapa pengujian pengendalian
bersama dengan pemerolehan pemahaman atas pengendalian internet. Yang kedua, pengujian audit yang dimaksud untuk memperoleh pemahaman pengendalian internet dapat memberikan bukti mengenai efektivitas baik desain maupun operasi pengendalian yang relevan dengan asersi tersebut. Yang ketiga, pengujian pengendalian tambahan dapat dilakukan untuk membenarkan pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang kedua, bukti yang mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang pertama, tidak ada satu pengujian pengendalian spesifik yang paling layak dan auditor harus memilih cara pengujian dari berbagai teknik yang ada, seperti permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan ulang. Yang kedua, kalau tidak tersedia dokumen untuk mendukung pengujian, pengamatan, permintaan keterangan, teknik audit dengan bantuan komputer dapat digunakan. Yang berikutnya, risiko pengendalian dan risiko deteksi. Yang pertama itu, tujuan akhir membantu auditor dalam mengevaluasi risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, hubungan terbalik antara tingkat risiko dan pengendalian dan deteksi. Yang ketiga, biasanya penaksiran tingkat risiko pengendalian tidak boleh terlampau rendah sampai menghilangkan perlunya auditor melakukan pengujian substantif untuk membatasi risiko deteksi atas semua transaksi. Yang keempat, dalam beberapa keadaan, hasil pengujian terinci atas transaksi dapat juga berlaku sebagai pengujian pengendalian. Yang berikut, tanggung jawab auditor terkait pengendalian internet dalam audit. Yang pertama, auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan di luar yang menjadi perhatian selama auditnya, atau kekurangan material dalam desain dan operasi pengendalian internet yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencatat, mengolah dan meringkas dan melaporkan data keuangan. Yang kedua, komunikasi ditunjukkan kepada komite audit atau orang dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya. 3. Auditor mungkin sepakat dengan klien untuk mengungkap kondisi di luar dari isi tambahan. Misalnya, klien meminta auditor mengungkap adanya hal-hal yang kurang penting atau kriteria yang disepakati bersama. Jadi sekian saja presentasi materinya. Terima kasih. Selamat. Sampai jumpa. Bye.